Orang yang tidak aktivitas seksual biasanya paling sering terjadi pada masa anak-anak. Tidak diketahui sumbernya, maka pengobatannya pun akan sulit. Bahkan bayi dari lahir pun dari orang tua yang mengalami penyakit seksual ternyata bisa loh tertular. Halo, saya Dr. Antoni Suryawibawa Darmawan, spesialis penyakit kulit dan kelamin. Saya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di Klinik Utama Pandawa. Nah, pada kali ini saya akan membawakan topik yaitu seputar tentang penyakit menular seksual. Kenapa saya mau membahas penyakit menular seksual ini? Karena masih banyak sekali ternyata masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang berbagai macam penyakit menular seksual. Kenapa? Karena mereka cenderung melihat internet, terus mengobati sendiri, kemudian tanya-tanya ke orang yang salah, sehingga penyakit menular seksual tersebut tidak diobati dengan yang sesuai. PMS itu singkatan dari penyakit menular seksual. Nah, dari situ sudah bisa diartikan berarti penyakit-penyakit yang menular akibat hubungan seksual. Walaupun ada beberapa penyakit PMS yang tidak menular melalui hubungan seksual. Seperti contohnya melalui jarum suntik, kemudian kontak dengan barang-barang atau segala macam lah yang terkena virus atau bakteri, kemudian bahkan bayi dari lahir pun dari orang tua yang mengalami penyakit seksual ternyata bisa loh tertular. Umumnya itu PMS itu terjadi pada masa-masa yang melakukan hubungan seksualnya tinggi. Biasanya sih sekitar 20-30 tahun. Nah, kalau pada orang yang tidak aktivitas seksual biasanya paling sering terjadi pada masa anak-anak. PMS sendiri itu harus dicari tahu sumbernya dari mana. Kenapa? Karena jika tidak diketahui sumbernya, maka pengobatannya pun akan sulit. Kenapa? Karena jika sudah diobati, contoh si A dan si B, si A kena, si A sudah diobati, sembuh. Kemudian, ternyata si pembawa penyakit itu dari si B. Maka si A jika berhubungan dengan si B, maka si A juga akan terkena penyakit tersebut kembali. Itu yang disebut adalah fenomena pingpong. Jadi, fenomena di mana terjadi saling menularkan penyakit satu sama lain karena dua-duanya orang tersebut tidak diobati dengan tuntas. Untuk penularan PMS sendiri, biasanya saya mengkategorikan menjadi 3 untuk melalui hubungan seksual. Biasanya dari oro itu artinya dari mulut, kemudian ano itu dari anus, kemudian genital itu biasanya dari organ kelamin. Nah, kalau oro biasanya ya, kalau kita aktivitas seperti yang melalui kontak mulut dengan kontak kelamin, dari si pasien yang mengalami penyakit. Kemudian ano itu dari hubungan melalui dari anal, seperti contohnya anal seks. Kemudian genital biasanya seperti hubungan orang normal pada umumnya. Nah, itu untuk yang melalui kontak seksual. Kemudian kalau yang non seksual seperti tadi yang sudah saya sempat bahas itu melalui contohnya jarum suntik, kemudian barang-barang yang terkontak dengan virus, bakteri, atau jamur parasit dan sebagainya. Kemudian dari ibu yang mengalami penyakit PMS, kemudian suka cium-ciumin anaknya, pipi, mulut, begitu, itu ternyata bisa menularkan.